Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan mempresentasikan materi manajemen modal manusia atau M3. Perkenalkan, nama saya Kasmawani, NIM 2022 MM13837, kelas 18 MSDM. Adapun materi kuliah ini dibawakan oleh Bapak Laude Amijaya Kamaludin MADM. Sekarang saya akan memaparkan materi yang pertama, apa itu manajemen modal manusia. Secara harfiah, modal manusia atau human capital merupakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset dari sebuah organisasi atau perusahaan. Human Capital Management adalah salah satu tim atau subdivisi yang biasanya ada di dalam suatu perusahaan. Subdivisi ini merupakan salah satu tim paling penting di dalam Departemen Human Resource. Sebuah perusahaan yang berkembang kebanyakan mempertimbangkan untuk meningkatkan produktivitas atau menyuntikkan investasi tambahan bagi tim ini. Kemudian manfaat Human Capital Management. Yang pertama itu meningkatkan kepuasan karyawan. Kedua, meningkatkan retensi atau engagement. Ketiga, meningkatkan ROI. Kemudian yang keempat itu rekrutmen akan menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah memperkuat budaya organisasi. Adapun pentingnya Human Capital Management atau manajemen modal manusia. Yang pertama itu merekrut talenta yang tepat. Yang kedua, memberikan rangkaian orientasi atau onboarding yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh suatu perusahaan. Yang ketiga itu membuat karyawan baru agar merasa nyaman dalam suatu perusahaan tersebut. Yang keempat, melatih karyawan untuk terus meningkatkan keterampilan atau produktivitas. Yang kelima, meningkatkan retensi karyawan. Kemudian yang keenam, melatih kemandirian dan adaptasi karyawan. Adapun tugas Human Capital Management, yang pertama itu rekrutmen. Tim Human Capital Management memiliki tanggung jawab merekrut talenta yang sesuai kriteria kebutuhan tim dan perusahaan. Tujuannya tentu agar perusahaan bisa mencapai target atau tujuan bisnis tersebut. Yang kedua, orientasi atau onboarding karyawan. Setelah berhasil merekrut kandidat, tim Human Capital Management akan mempersiapkan karyawan memulai rangkaian orientasi atau onboarding. Orientasi atau onboarding ini bisa dalam bentuk dalam berbagai bentuk, namun tujuannya adalah karyawan baru bisa memahami konteks pekerjaan di perusahaan dan bisa menjalankan perannya dengan baik dan lancar. Yang ketiga itu penentuan job description karyawan. Meskipun kebutuhan talenta datang dari tim yang bersangkutan, tim Human Capital Management mengatur job description karyawan baru agar proses adaptasi lebih lancar dan bisa berkolaborasi dengan tim yang lain. Yang keempat itu manajemen beban kerja karyawan. Berhubungan dengan poin ketiga, manajemen beban karyawan bisa mengatur load pekerjaan karyawan tetap merata dan tidak penuh sehingga kualitasnya bisa tetap dijaga dengan baik. Yang kelima itu ada penilaian dan feedback kinerja karyawan. Seorang karyawan perlu mendapatkan feedback atau penilaian dari atasannya ataupun rekan-rekannya yang bekerja bersama setiap hari. Adapun tujuannya sebagai metrik perkembangan selama berada di perusahaan tersebut. Poin perbaikan bagi karyawan tersebut sekaligus menjadi basis untuk menilai kinerja karyawan.
efisiensi kinerja karyawan dan teknologi. Meskipun tidak selalu berhubungan langsung dengan pekerjaan tiap karyawan, tim Human Capital Management bertanggung jawab pula atas kualitas dan efisiensi kinerja karyawan dalam perusahaan. Adapun elemen penting dalam Human Capital Management yaitu pertama talent management, yang kedua rekrutmen dan seleksi, yang ketiga onboarding dan pelatihan, yang keempat itu ada combine, kelima itu kehadiran, absensi dan payroll, yang keenam itu employee self service, dan yang terakhir itu ada analisis. 5 hal positif dalam menerapkan human capital management yaitu pertama mengembangkan proses sumber daya manusia secara berkelanjutan, yang kedua meningkatkan proses rekrutmen, yang ketiga mengidentifikasi skill gap, yang keempat itu menyesuaikan kemampuan karyawan, dan yang terakhir adalah perencanaan karir lebih baik lagi. Itulah yang dapat saya paparkan dari materi manajemen modal manusia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.